Salam kerasulan. Salah satu tanda yang sangat jelas adalah mereka berjalan dalam sign and wonder. Setiap rasul, setiap orang-orang yang ada di zaman ini harusnya berjalan dalam sign and wonder. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah semua orang, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu dan sekalian semuanya, kita ada di zaman rasul-rasul. Karena itu generasi kita adalah disebut generasi apostolik atau generasi kerasulan. Saudara, dan banyak orang berkata, ya itu murid-murid Yesus. Ya kita juga murid-murid Yesus. Itu ya pada waktu itu dicatat di Alkitab. Tetapi sekarang kita bukan di zaman seperti itu. Salah besar. Saudara, apa yang ditulis di Alkitab kita harus mengalami. Jangan cuma menjadi pendengar, jangan cuma mendengar kesaksian, tapi marilah jadi pelaku. Jadilah orang yang mengalami. Saudara, dan inilah waktunya di tengah keadaan tidak baik-baik saja. Di tengah saya tahu dunia semakin resesi. Saya tahu ada sesuatu yang mencoba hari-hari ini untuk menghabisi banyak anak-anak Tuhan. Dengan kepahitan, kemarahan, tidak percaya, gelombang-gelombang yang aneh. Tetapi saya mau berkata, justru di waktu itulah berjalanlah dalam sign and wonder. Saya adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak berubah. Bahwa kuasa mujizatnya, kuasa keajaiban, kuasa saudara yang dia nyatakan berlaku sampai hari ini. Saya bersyukur, nama saya Iin. Pada waktu kecil saudara, ketika saya dapat nama Iin, orang-orang seringkali yaitu nama Sunda biasa. Tapi hari itu Tuhan bilang, enggak nah, itu bukan nama Sunda biasa. Itu singkatan dari impossible is nothing. Sejak hari itu sampai hari ini saya tahu itu sudah ditetapkan. Bahwa saya hidup dalam mujizat. Saya hidup dalam sign and wonder. Saya hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara, kami baru mengalami banyak sekali mujizat. Pada waktu tahun lalu, saudara, Tuhan suruh kami satu kapal menyembah, satu pesawat menyembah. Dan sejujurnya kami tidak dapat pesawat sampai hari H. Kami tidak dapat pesawat sampai hari H. Tetapi saudara, yang ajaib di hari H. Tetapi saudara ya, berangkatnya besoknya. Tiba-tiba ada satu pesawat saudara. Dari Thailand saudara, dan dari daerah sana. Dan tidak ada penumpang, ke Mesir. Tidak ada penumpang. Saudara, penumpangnya cuma 5 orang. Dan mereka berkata aneh. Biasanya penumpang pasti banyak, ini gak ada penumpang sama sekali. Dan mereka tahu kami butuh pesawat. Akhirnya itu pesawat mampir saudara ke Jakarta. Dan penumpang yang 5 orang ini dibatalkan. Dan satu pesawat full cuma buat kami. Dan mengangkat kami ke Israel. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi sekali lagi tahun ini kami mendapati hal yang sama. Saudara, di awal tahun Tuhan sudah berkata, berangkatlah tanggal 6, 7, 8, 9 perang di lautan. Karena di lautan banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa tsunami megatrust paling rawan di lautan. Saudara, bahwa perdagangan narkoba 80% terjadi di lautan. Bahwa perang, saudara, kapal-kapal baik itu nuklir maupun kapal selam adanya terjadi di lautan. Bahkan perdagangan budak sampai rumah sakit ilegal untuk pengguguran, untuk sesuatu yang sangat mengerikan adanya di tengah lautan. Saudara, untuk itulah Tuhan bilang naikkan pujian, naikkan penyembahan di lautan. Biar lautan yang selama ini penuh dengan pesta pora, kenajisan, kejahatan, tiba-tiba gelombangnya berubah menjadi gelombang kabut atau kemuliaan. Tiba-tiba menjadi gelombang lawatan, tiba-tiba menjadi gelombang sukacita, gelombang kebenaran. Tiba-tiba ada nyanyian buat sang raja di laut. Dan saudara, saya mencari kapal, tidak ada. Tapi Tuhan berkata jelas, saudara, tanggal 6, 7, 8, 9 kamu ada di lautan. Dan 1 minggu sebelum bulan Juni. Jadi 2 minggu sebelum hari H. Tiba-tiba saudara, kami menemukan sebuah kapal yang berangkat dari Surabaya ke Balikpapan. Dan Balikpapan ke Surabaya. Persis tanggal berapa?
6, 7, 8, 9. Sekali lagi saya cuma mau berkata, Dia yang berfirman, Dia yang menggenapi. Kami berangkat dengan luar biasa. Saudara, ini adalah 702 kali lipat daripada waktu pesawat. Persis jumlahnya 2 kali lipat pada waktu pesawat. 700 orang yang berani berkata ya kepada Tuhan. Saudara, ini 700 orang-orang yang berkata, Tuhan, kami tidak komplain sekalipun ada kecoa, sekalipun tidur di bawah. Saudara, ada orang-orang yang sudah di usia 50, 60 tahun dan mereka harus tidur, saudara, dengan duduk selama 4 hari. Tapi mereka sama sekali tidak komplain. Ini orang-orang luar biasa. Dan disitulah terjadi mujizat demi mujizat. Ada seorang yang keluarganya, saudara, sudah koma dan dokter sudah angkat tangan. Sama sekali tidak ada harapan. Dan dokter berkata kurang lebih waktunya tinggal 3-4 hari dan dia akan meninggal dunia. Tapi orang ini tetap memutuskan pergi. Dan dia berkata, saya toh tidak bisa apa-apa di sini. Saya toh tidak tahu kapan orang ini dibawa pulang. Saya mau perang. Saudara, dan dia pulang mengalami keajaiban. Tiba-tiba saudaranya duduk, saudara, dan sembuh dan bahkan sudah keluar dari rumah sakit. Kita punya Tuhan yang tetap buat mujizat. Dokter sama sekali tidak lakukan apa-apa. Dan saudaranya berkata, ketika saudaranya ini perang, dia didatangi Tuhan. Dan Tuhan menyentuhnya dan dia sembuh total. Ada seseorang, dia sudah sangat lama, saudara, sudah sangat lama. Dia berusaha menjual rumahnya, tapi tidak laku. Dan dia berkata, Tuhan, saya ini gak punya uang, tapi saya benar-benar mau meresponi apa yang kau mau. Saya mau pergi perang, saya mau menyanyi, saya mau menyembah. Kalau saya di sana cuma berdiri, gak dapat tempat duduk, gak dapat tempat tidur, saya tidak ada apa-apa. Saya tidak akan marah, saya tidak komplain. Karena dia bilang saya memang gak punya uang untuk bayar. Saudara, jadi dia tidak bayar apapun, dia cuma bayar sangat sedikit seberapa yang dia punya. Dia punya sekitar 300-400 ribu dan dia berikan itu semuanya. Dan dia berkata, saya cuma mau ikut dalam rencana Tuhan. Saya cuma mau ikut dalam kehendak Tuhan. Saudara, rukonya yang dia mau jual beserta semuanya itu sudah sangat jelek, sudah bertahun-tahun. Itu sudah tidak ada yang mau membeli, sudah dalam keadaan yang sangat parah. Tapi begitu dia pulang, saudara, itu ruko ditawar langsung cash dibeli. Sekali lagi, dia membuat mujizat dalam segala aspek. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini tidak percaya. Ada banyak orang yang masih berkata dan meragukan, itu zaman dulu, itu cuma cerita. Tapi saya adalah bukti nyata. Saudara, saya umur 3 tahun kena kanker dan Tuhan sembuhkan tanpa obat sama sekali. Saudara, saya umur 8 tahun kena meningitis dan dokter menyerah karena saya sudah buta, lumpuh dan sudah tidak bisa berespon sama sekali. Koma selama 30 hari. Tapi sekali lagi Tuhan menghidupkan saya. Karena itu saya ada di sini. Dia tidak berubah. Sepanjang hidup saya melihat keajaiban demi keajaiban. Saya melihat bagaimana, saudara, tepat pada waktu kami menyembah, saudara, Tuhan buat di atas, di awan, saudara, gambar hati. Tepat pada waktu kami menyelesaikan 72 jam, tepat, saudara, pelangi muncul dan juga sinar yang sangat indah. Saudara, bisakah kita mengatur untuk pelangi muncul tepat 72 jam dalam perjalanan? Karena Tuhan berkata, nak, kamu harus pergi satu komando, ya, satu kapal, 72 jam. Saudara, 700 orang. Dan Tuhan buat itu semua terjadi. Dia Tuhan yang tetap melakukan keajaiban. Mari jadilah orang yang memberi kesaksian. Karena engkau dan saya mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.